Walau alam sudah berbicara dengan wajah anak saya, karena IG gue diblok sama dia. Ayo tes kedua, ketiga, atau keempat sekalian. Gak ada masalah. Mbak nggak takut kah? Secara tidak langsung Anda itu mencemarkan nama baik rumah sakit loh sama dokternya. Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya. Don't give up. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi Ferny Hassan yang tantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Waduh, kok bisa kayak gitu sih? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Sosial media dihebohkan dengan DJ Ferny Hassan yang menantang Denny Sumargo melakukan tes DNA ulang terhadap anaknya. Kali ini sang disjoki meminta hak memilih dokter dan juga rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Dan aku rasa sini banyak dari teman-teman yang belum tahu gitu bagaimana akar ataupun inti permasalahannya. Dan kalian juga mungkin belum kenal siapa itu Ferny Hassan. Yaudah, untuk lebih lanjutnya mari kita kenalan dulu ya dengan sosok Ferny Hassan. Ferny Hassan aka DJ Ferny adalah wanita yang berusia 34 tahun. Ia lahir pada bulan Maret tahun 1989. Saat ini Ferny Hassan memiliki dua orang anak bernama Aliesa Anjani dan juga Zach Zoe Rasten. Dan untuk Ferny Hassan dikabarkan sudah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertama Ferny Hassan dilakukan setelah dia meminta pertanggungjawaban Denny Sumargo pada tahun 2013. Dirinya menikahi Andre Kris Budianto yang berprofesi sebagai DJ. Namun pernikahan Ferny Hassan dan Andre tidak sampai 1 tahun. Ferny memutuskan untuk meninggalkan Andre setelah melakukan KDRT dan juga berselingkuh. Kemudian pada tahun 2017, Ferny Hassan menikah lagi nih dengan pria bernama Rasten. Dari pernikahan itu, Ferny dikaruniai anak laki-laki yang bernama Zach Zoe Rasten. Rasten sendiri merupakan eksekutif Chef Palace Hotel Surabaya. Namun sampai sekarang untuk nasib pernikahan dari Ferny Hassan dan juga Rasten belum diketahui. Pasalnya foto Rasten juga sudah hilang di media sosial. Nama Ferny Hassan dikenal pada tahun 2013 sebagai seorang DJ. Selain profesinya, Ferny Hassan juga mempunyai channel YouTube bernama Ferny Hassan Vlog yang dibuat pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Selain berkarir di dunia DJ, Ferny Hassan ternyata terjun ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Nasdem dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau caleg pada tahun 2024 mendatang. Mengenai permasalahan dengan Denny Sumargo, sebenarnya permasalahan mereka itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu. Permasalahan itu bermula ketika DJ Ferny mengaku tengah hamil anaknya Denny Sumargo. Meskipun pemain basket itu sudah membantah pernyataan tersebut, permasalahan itu sudah terlanjur menyebar ke publik dan tentunya merugikan keduanya, terutama Densu. Apalagi karirnya Denny Sumargo pada kali itu lagi naik-naik banget teman-teman. Pada waktu itu, Denny juga sempat menuding Ferny sebagai pembohong. Meskipun demikian, Ferny memilih untuk tetap mempertahankan bagaimana statementnya. Hingga pada tanggal 11 Agustus 2013, Ferny melahirkan seorang anak perempuan yang diberikan nama Aliesa Anjani. Denny Sumargo juga sempat menangis nih di saat memberikan klarifikasi sambil mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Ferny telah mencemarkan nama baiknya. Dia juga tidak mengerti kenapa Ferny melakukan hal yang tidak pernah dilakukan olehnya. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan tes DNA. Dan setelah melakukan tes tersebut, ternyata pria yang kerap disapa Densu ini bukanlah ayah biologis dari anak DJ Ferny Hassan. Hasil tes menyebutkan bahwa keduanya tidak punya kecocokan. Untuk itu, Ferny pun meminta maaf kepada Densu karena telah ia rugikan. Terlebih, masalah ini juga sudah bergulir lama nih teman-teman. Dikutip dari kapallagi.com, pada kala itu DJ Ferny ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tepatnya adalah pada hari Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2019. Pada kala itu, ia mengatakan, "Saya di sini mau mengakui atas kesalahan saya 6 tahun lalu, dan di sini saya bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Hasil tes DNA sudah keluar dan ternyata tidak cocok. Tes DNA di satu rumah sakit. Kalau misalkan saya salah, saya akan bilang salah. Keluarga saya juga akan meminta maaf kepada keluarga Denny, kepada keluarga besar Denny dan fansnya juga. Kalau hasil DNA-nya tidak cocok, mungkin saya yang salah. Jadi saya maaf kepada semuanya." Permintaan maaf dari sang DJ juga tidak hanya kepada Denny Sumargo, melainkan juga kepada pihak keluarga. Meskipun pada kala itu ia mengaku belum mengerti bagaimana membaca hasil tes DNA tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Intinya gini deh, saya sudah meminta maaf pada semuanya, apalagi mamanya Densu, sama Densu juga dan fansnya Densu. Intinya di sini saya sudah bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan saya 6 tahun lalu. Saya sih nggak ngerti ya, di sini ada 15 angka kesamaan, cuma nggak ngerti angka ini." Dengan adanya kejelasan tersebut, Ferny juga mencoba bertanggung jawab. Meskipun permintaan maaf itu ia dapatkan dari tekanan berbagai pihak, seperti salah satunya adalah para netizen, terlihat dari berbagai komentar negatif yang sudah diarahkan padanya.
Kemudian di tahun 2022 yang lalu, DJ Penny Hasan juga sempat nih mengutarakan bagaimana ketidaknyamanannya usai kasusnya diungkit gegara kasus Weni Aryani. Waktu itu Weni Aryani datang ke podcastnya Densu. Kemudian Densu bercerita nih apa yang dialaminya sampai ke proses tes DNA. Hal itulah yang membuat video lama Densu saat berbicara ke media gegara kasus itu kembali diunggah. Penny Hasan pun ngamuk tak mau disangkut pautkan. Ia pun tetap merasa dia benar. Dikutip dari Grid ID, Penny Hasan melalui instastory-nya mengatakan, "Saya memang tidak memiliki keadilan di dunia, tapi saya memiliki keadilan di akhirat. Walau alam sudah berbicara dengan wajah anak saya, tapi di sini saya menurunkan ego untuk close kasus saya. Kalau saya menguasain ego, bisa saja saya meminta tes yang kedua kali. Tidak mungkin saya mengemis terus-menerus, dan saya pun masih sanggup untuk membesarkan dan membiayai anak saya sendiri. Jadi apa perlu saya mengemis kembali? Tidak. Saya dan anak saya di sini. Kami sudah bahagia. Jangan ganggu kami." Netizen pun lantas heran dengan kemarahan Verny Hasan, sebab hasil DNA membuktikan bahwa anaknya Verny bukanlah anaknya Denny Sumargo. Dan teman-teman yang terbaru, Verny itu melayangkan tantangan kepada Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang terhadap anaknya. Ketidakpercayaan DJ Penny Hasan adalah karena tes DNA yang dilakukan dulu merupakan rumah sakit pilihan Denny Sumargo. Menurut Verny, Denny Sumargo harus melakukan tes DNA ulang karena hasilnya akan mengejutkan. Lebih lanjut, ia menuliskan, "Tes DNA 2 kali yuk, biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dan dokter pilihan dia. Gantian dong rumah sakitnya dari saya." Dan pada akhirnya Denny Sumargo telah menanggapi bagaimana statement dari Verny Hasan. Melalui Instagram story, ia menuliskan, "Bang, lu diributin tuh," kata salah satu followersnya Denny nih. Kemudian Denny membalas nih, "Iya, gue udah baca. Itu urusan tes DNA 2 kali. Udah di gue oke kan dari waktu Pak Ed Hotman Paris Official mau sponsorin Verny di acara YouTube-nya 4 tahun lalu malahan. Buat yang tahu IG-nya @Verny Hasan, tolong dong tag story ini ke dia karena IG gue diblok sama dia. Ayo tes kedua, ketiga atau keempat sekalian. Gak ada masalah. Tapi kali ini supaya jangan hilang-hilangan lagi ya dari ribut-ribut di sosmed kayak anak kecil. Gue akan buat laporan polisi supaya tidak ada keraguan lebih jauh lagi. Karena secara tidak langsung kredibilitas lembaga Ejekman @RSCM Official juga dia pertanyakan." Well, dari statement Denny Sumargo tadi kita dapat mengambil kesimpulan untuk Densu itu nggak masalah sama sekali kalau Verny mau melakukan tes DNA ulang. Namun untuk Densu akan mengambil sebuah tindakan, yaitu untuk melaporkan. Karena secara tidak langsung statement dari Verny tadi sudah meragukan kredibilitas lembaga Ejekman. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Yuk mari kita lihat bersama-sama. "Mbak nggak takut kah secara tidak langsung Anda itu mencemarkan nama baik rumah sakit loh sama dokternya? Bisa dituntut loh Mbak, hati-hati. Udah di notis Densu tuh, buka dong blognya. Kan minta tes DNA, udah diiyain juga sama Densu dari 4 tahun yang lalu malahan. Maaf bukan mau ikut campur, tapi aku lihat dari posisi si anak aja ya. Mungkin si mami ini hanya ingin pengakuan tanpa harus dibiayai. Karena biar si anak pun tahu siapa sih bapaknya. Mungkin si mami yakin banget sama si laki karena something yang netizen gak pernah tahu. Setidaknya kita sebagai pendengar jangan terlalu menghakimi satu orang saja. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana dia berjuang sampai detik ini. Jangan membandingkan satu orang dengan yang lainnya. Mental setiap orang berbeda sayang. Jangan sampai ketika kita mendorong kezoliman. Maaf sebelumnya." Kemudian ada juga yang berkomentar, "Wah kalau kayak gini aku sih dukung pihak rumah sakit untuk dia nih, secara nggak langsung meragukan hasilnya." Dan teman-teman kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.